Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Halo, shalom, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan kuat dan bersemangat. Kembali lagi bertemu dengan Miss Santi di Devotion SD Kristen Terang Bangsa. Pagi ini Miss mau mengajak kita semua untuk memuji nama Tuhan. Semua pasti tahu kan lagu KASIH, ya? Kita mau bersama-sama menyanyikan pujian itu, ya, karena pujian itu banyak sekali manfaatnya, mengajarkan kita banyak hal. Oleh sebab itu, jangan sampai cuma diam aja nonton, tapi biarlah mulut kita dipakai untuk memuji nama Tuhan. Oke? Kasih itu sabar, tidak suka
Shalom anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Miss Sylvie. Nah, Miss Sylvie akan membawakan sebuah devotion. Sebelum kita mulai devotion kita hari ini, Miss Sylvie ajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Apakah anak-anak tahu biji sesawi itu seperti apa? Iya, biji sesawi itu adalah biji yang sangat kecil ya. Tapi ia bisa menjadi tumbuhan yang besar dan juga kuat. Itu adalah sesawi ya, biji sesawi. Nah, anak-anak tahu ragi? Iya, ragi itu untuk pengembang ya. Biasanya kalau mama masak bikin donat atau pizza atau adonan roti lainnya biasanya menggunakan ragi. Nah, ragi itu juga kecil-kecil ya anak-anak ya. Tapi dia bisa mengembang ya, membuat roti yang dibuat atau masakan yang dibuat itu menjadi sangat enak dan juga empuk ya, dan juga lembut tentunya. Dalam hal ini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa kerajaan Tuhan di bumi dimulai dari hal yang kecil ya. Meskipun kalian masih anak-anak dan tubuhnya masih kecil ya, tapi tak usah khawatir ya. Kita bisa menunjukkan manfaat bagi kehidupan orang lain dan kehidupan bersama, baik di tengah keluarga, di tengah teman-teman ya, maupun orang-orang di sekitar kita. Kita harus bisa menunjukkan manfaat ya untuk orang-orang di sekitar kita. Contohnya apa, Miss? Nah, contohnya ya, ketika di rumah kita bisa membantu mama, ya kan? Dengan hal apa? Misalkan kita menyapu atau juga membantu menjaga adik. Nah, hal itu adalah yang kita bisa berikan ya. Nah, itu contoh di rumah. Kalau contoh di lingkungan, contohnya kita bisa membuang sampah pada tempatnya. Ya, dan juga sekarang kan lagi pandemi, jadi kita harus memakai masker ya, dan kita harus berdampak yang positif untuk lingkungan di sekitar kita atau orang-orang di sekitar kita. Anak-anak, itulah isi dari firman Tuhan kita hari ini yang diambil dari Matius 13 ayat 31 sampai dengan 33. Ya, walaupun kita masih kecil, masih anak-anak, tapi kita bisa menunjukkan manfaat ya yang luar biasa dari hidup kita. Dan kita juga bisa berdampak positif untuk orang-orang di sekitar kita dan juga lingkungan kita. Oke, sekarang Miss Sylvie mau ajak anak-anak untuk tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami mau menjadi orang yang mempunyai dampak yang positif, yang memiliki manfaat. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sebentar kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.